never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Halo Volgers, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi dengan saya di channel Best Tonton. Film kali ini bercerita tentang seorang wanita bernama Nancy berumur 55 tahun yang merasa kesepian. Lalu Nancy mulai memesan seorang pria melalui pemesanan online bernama Leo Grant. Ketika keduanya bersama dalam beberapa sesi, Nancy menemukan kesenangan dalam hatinya akan kepuasan hidup yang tidak pernah dia dapatkan di rumahnya. Dan bagaimana akhir dari ceritanya? Tidak berlama-lama, mari kita saksikan kisah film Good Luck to You, Leo Grant yang dirilis pada tahun 2022. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna. Film dibuka di sebuah kamar hotel. Nancy Stokes menyambut seorang pekerja muda bernama Leo Grant. Nancy cemas setelah memesannya secara online di momen pemanjaan diri yang langka dalam kehidupan yang sebagian besar tertekan. Nancy menjelaskan bahwa suaminya yang meninggal 2 tahun lalu adalah satu-satunya pasangan yang pernah dia miliki dalam kehidupan mereka sangat tidak memuaskan. Suaminya tidak pernah mengizinkannya untuk melakukan hubungan padanya, menyatakan tindakan itu merendahkan dirinya. Nancy tidak pernah mengalami kepuasan dalam hidupnya, hanya berpura-pura untuk suaminya. Selama hidup tanpa gairah, mereka tidak pernah menyimpang. Nancy juga malu dengan penampilan fisik dan usianya yang Leo tidak ragukan dan mendorongnya untuk memeluknya. Nancy berbicara dengan Leo agar dia merasa cukup nyaman untuk hubungan mereka secara fisik. Dia berbagi detail tentang anak-anaknya yang sudah dewasa yang dia kecewakan dan pekerjaan sebelumnya sebagai guru pendidikan agama. Leo membalas dengan beberapa detail tentang hidupnya, termasuk bahwa ibunya percaya dia adalah pekerja rig minyak. Meskipun menyembunyikan pekerjaan sebenarnya dari keluarganya, Leo tidak mengungkapkan rasa malu atau penyesalan tentang pekerjaannya, menganggapnya sebagai layanan yang diperlukan dan meredakan rasa malu Nancy karena mempekerjakannya. Nancy menceritakan pengalaman paling sensual yang pernah dialami saat remaja dalam liburan keluarga di Yunani. Seorang pekerja hotel tertarik padanya dan ketika mereka sendirian di taman hotel, dia mulai memeluknya sebelum diinterupsi dan melarikan diri. Melihat Nancy jadi bersantai dengan ceritanya sendiri, Leo memeluknya. Seminggu kemudian, Nancy bertemu Leo di ruangan yang sama untuk sesi kedua, merasa puas meski tidak mencapai kesenangan. Nancy memberi Leo daftar aktivitasnya yang ingin dialami untuk pertama kalinya dimulai dengan gaya lain. Namun Nancy lagi-lagi cemas berhubungan dengan Leo. Sarafnya diperparah oleh panggilan telepon dari putrinya yang terlalu bergantung pada Nancy sejak kematian ayahnya. Leo menenangkan Nancy melalui tarian dan pijatan. Ketika Leo menasihatinya untuk tidak terobsesi, menyelesaikan seluruh daftar tindakan dalam satu malam, Nancy berbicara tentang mengorbankan masa mudanya dan petualangan potensial untuk keluarganya. Leo mengungkapkan dia memiliki adik laki-laki di militer dari siapa dia terasing. Leo menyarankan Nancy memesan banyak sesi untuk mengurangi tekanan yang dia berikan pada dirinya sendiri untuk tampil. Ini menyinggung Nancy yang menuduhnya mencoba menghasilkan lebih banyak uang darinya. Dia bertanya kepada Leo mengapa dia melakukan pekerjaan ini, dan dia menjelaskan bahwa dia mendapatkan kesenangan yang tulus dari melihat kliennya senang, siapapun mereka dan apapun preferensi mereka. Nancy melihat Leo menjadi menikmati ceritanya saat dia menggambarkan pekerjaannya, yang pada gilirannya membangkitkan semangatnya dan dia akhirnya memeluknya. Nancy memesan Leo untuk sesi ketiga di ruangan yang sama. Kali ini dia melakukan padanya item kedua dalam daftarnya yang dia nikmati, tapi tetap tidak membuatnya mencapai puncak kesenangan. Nancy mencoba untuk mengorek Leo untuk rincian lebih lanjut tentang hidupnya yang dia belokkan, mengatakan bahwa dia ada di sana untuk memberikan fantasi dan tidak lebih. Nancy mengaku melakukan cyberstalking Leo dan mengungkap nama aslinya Connor. Nancy bertanya apakah mereka bisa berteman di luar sesi ini, mendorong Leo untuk memberitahu keluarganya tentang pekerjaannya
dan bahkan menawarkan untuk berbicara dengan ibunya atas namanya. Kesal pada invasi Nancy terhadap privasinya, Leo berpakaian dan memberitahu Nancy untuk tidak pernah memesannya lagi, mengancam akan mengeksposnya sebagai klien jika dia mencoba menghubungi keluarganya atau mengungkapkan detail pribadinya kepada orang lain. Tidak lama setelah menyerbu keluar, Leo kembali untuk mengambil ponsel yang ditinggalkannya di kamar. Sebelum menemukan teleponnya dan pergi, Leo mengakui ibunya tidak mengakuinya ketika dia berusia 15 tahun karena jijik dengan siapa dia dan memberitahu orang-orang bahwa dia sudah mati. Nancy memesan Leo untuk sesi keempat, tetapi mengatur untuk menemuinya di kafe hotel sehingga dia bisa meminta maaf padanya dan mengucapkan selamat tinggal. Dia bertanggung jawab atas perilakunya dan mengakui nama aslinya adalah Susan Robinson. Dia berterima kasih kepada Leo karena telah membuatnya merasa percaya diri dan dia telah merekomendasikan Leo kepada beberapa wanita dalam lingkarannya yang dia yakini sangat membutuhkan layanannya seperti dia. Pada gilirannya, Leo mengungkapkan alasan ibunya tidak mengakuinya karena dia memergokinya dan beberapa temannya melakukan hubungan berkelompok ketika dia masih remaja. Ibunya masih tidak akan mengakui keberadaannya, bahkan berjalan melewatinya ketika mereka baru saja bertemu di depan umum. Namun Leo mengungkapkan pekerjaannya kepada saudaranya dan mereka mulai berbicara lagi. Seorang pelayan bernama Becky ternyata adalah salah satu mantan siswa Nancy dan menyela mereka untuk menceritakan sebuah cerita tentang Nancy menghukum dia dan teman-temannya karena mengenakan rok pendek ke sekolah, menyebut mereka pelacur. Nancy meminta maaf atas perilaku menghakiminya di masa lalu dan mengakui hubungannya dengan Leo, merekomendasikan jasanya kepada Becky juga. Nancy mengundang Leo untuk sesi terakhir di kamar hotel mereka di lantai atas, di mana mereka dengan penuh semangat terlibat dalam semua tindakan yang tersisa dalam daftar Nancy. Meski sudah melalui semua itu, Nancy masih belum juga sampai pada sebuah kesenangan. Sementara Leo mencari mainan yang dia bawa untuk membantu, Nancy melihat dia berjalan, memberikan dirinya sendiri kesenangan pertamanya. Ketika Leo pergi keesokan paginya, Nancy berterima kasih padanya dan mengatakan kepadanya bahwa ini akan menjadi sesi terakhir mereka karena tidak membutuhkannya lagi. Film berakhir sendirian di kamar hotel, Nancy mengagumi tubuhnya sendiri. Demikian video alur ceritanya, saya harap Anda menyukainya. Berlangganan lebih banyak konten seperti ini dan tekan tombol suka untuk membantu kami. Juga tinggalkan komentar jika Anda ingin kami reka film favorit Anda. Sampai jumpa dan selalu berhati-hati.